Marsa Alam. Jadi ini cuma akhirnya main reason kita ke Mesir, gong ziarah kita. Kali ini akan aku ajak kalian berziarah ke makam Wali Kutub, yaitu Mursyid Thariqah Syadziliyah, Syekh Imam Abil Hasan Asyadzili yang terletak di daerah Humaisarah. Jarak Kairo ke Humaisarah sekitar 899 km atau sekitar 13 jam perjalanan menggunakan bis. Nah, ada alasan kenapa kita menggunakan bis ke Humaisarah. Padahal menggunakan pesawat tuh bisa juga. Jarak tempuhnya hanya memakan waktu 4 jam malah. Namun, karena Mesir sangat dekat dengan Palestina dan Israel, akhirnya pemerintah tidak mengizinkan adanya penerbangan domestik. Banyak yang bilang ke Humaisarah itu nggak ada rest area sama sekali. Sampai akhirnya kita membawa perbekalan macam-macam, bahkan sebelum berangkat, Mas Siap tuh sampai cobain snack yang ini nih, yang biasanya digunakan kalau ada bencana alam gitu. Aku tuh sampai ingetin Mas Siap, Mas kita ini ziarah bukan lagi mau ngungsi. Dan benar, ternyata sekarang tuh udah ada rest area kok menuju Humaisarah. Tapi memang jarak rest areanya ini jauh-jauh banget. Cuma lumayan banget untuk mengurangi bengkak di kaki karena kelamaan duduk nih guys. Rest area pertama kita biasa mampir cari hama. Kita beli Indomie, akan ada Indomie ya. Terus ada Nescafe. Jadi kita ini pemeriksaan ketiga guys. Masih menunggu. Jadi kalau ke makam Syekh Imam Abil Hasan Asyadzili lewat jalur darat itu akan dicek paspornya. Dan ini pengecekan ketiga. Matahari sudah mulai terbit, posisi kita itu masih di daerah Marsar Alam, tapi di area yang jalan ya. Akhirnya tuh kita turun dulu buat foto-foto estetik karena mataharinya itu cantik banget. Kita turun dulu ke alam-alam Marsa Alam. Jadi ini cuma wah, Reza. Dadah. Sesampainya kita di rest area terakhir sebelum memasuki Humaisarah, kita sempat sarapan dulu ke hammam lalu melanjutkan ziarah ke makam Sidi Salim. Jadi sebelum ke Humaisarah itu pasti kita melewati makam Sidi Salim. Nah, dari sinilah mulai tidak adanya sinyal Indosat. Bener-bener gak ada sinyal internet sama sekali. Dan kita juga sudah mulai memasuki area yang kanan kirinya itu cuma bebatuan aja. Literally cuma bebatuan aja, gurun pasir doang. Sampai sempat mikir, ini bisnya muter-muter doang po, kok kayaknya sama semua gitu. Tapi ternyata emang enggak. Akhirnya emang itu daerahnya daerah gurun pasir gitu, jadi kanan kiri cuma batu-batu doang. Akhirnya kita menjumpai kehidupan. Tapi sampai areal sini pun internet tetap gak ada. Indosat sih khususnya. Kita langsung menuju ke tempat istirahat di dekat makam Sayyidah Zakiyah untuk berganti pakaian. Dan aku bisa bilang udara di sini itu beneran panas, nyetar banget. Kita menuju makam dan masjid Syekh Imam Abil Hasan Asyadzili. Sebelum ke makamnya, kita ke masjid untuk mengambil wudhu dan sholat dulu. Jadi usahakan dalam keadaan berwudhu ya kalau berziarah. Jadi ada cerita mengapa Imam Syadzili dimakamkan di Humaisarah. Jadi Imam Abu Hasan Asyadzili telah memiliki firasat di mana beliau akan dimakamkan. Suatu ketika beliau bermunajat kepada Allah lalu terdengarlah suara bahwa kelak engkau akan diwafatkan di tempat yang tidak pernah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam perjalanan untuk haji yang terakhirnya, Imam Abu Hasan Asyadzili wafat di Humaisarah. Sebelumnya saya ceritain dikit dengan bahasa yang mudah apa sih Thorekoh itu. Jadi Thorekoh itu adalah suatu metode atau jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disebut Thorekoh karena menjalankannya seperti membaca Al-Quran, sholawat,
kepada Nabi, zikir, tasbih, istighfar, dan lain-lain itu disertai dengan kesungguhan. Kesungguhannya itu dengan adanya baiat torekoh yang dilakukan oleh guru atau mursyid torekoh. Nah, kalau bahas mursyid torekoh ini ada apa aja, torekoh di Indonesia ini ada apa aja, durasi 5 jam pun nggak sampai ya. Jadi intinya atau simpelnya, menurut saya bertorekoh itu melakukan zikir, istighfar, dan lain-lain dengan adanya guru. Sanadnya jelas, siapa yang kita anut dalam ilmu tasawuf juga jelas kepada siapa. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Jadi, siapakah Syekh Imam Abil Hasan Asyadzili? Beliau adalah pendiri Torekoh Syadziliyah, mursyid Torekoh Syadziliyah yang disebut juga sebagai wali kutub atau agung. Beliau dilahirkan di Maroko. Awalnya Imam Abu Hasan Asyadzili mengambil sanad ilmu tasawuf kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Harazim di negara Maroko. Dari guru pertamanya inilah Imam Abu Hasan Asyadzili mendapatkan pengesahan sebagai pengikut ajaran tasawuf, lalu mengembara mencari ilmu ke berbagai kota dan negara, menghafal Al-Quran dan ilmu syariat. Suatu ketika, Imam Abu Hasan Asyadzili pun bertandang ke negara asalnya untuk mencari sang wali kutub. Imam Abu Hasan Asyadzili menceritakan pengalaman spiritualnya berguru kepada sang wali kutub yang bernama Syekh Abdussalam Al-Mashishi, tentang bagaimana Syekh Abdussalam Al-Mashishi menyambutnya dan menyebut sanad Imam Abu Hasan Asyadzili sampai ke Rasulullah, dan bagaimana beliau menemukan banyak keramat dari sang guru. Syekh Abdussalam Al-Mashishi juga pun yang menyarankan untuk menyusuri benua Afrika dan menetap di desa bernama Syadzili, karena kelak Allah akan memberikan gelar Asyadzili kepada beliau. Torekoh Syadziliyah dikenal dengan hizibnya. Torekat ini dinilai oleh kebanyakan kalangan bersifat moderat dan menawarkan konsep zuhud yang lebih modern. Dalam torekoh yang beliau dirikan, Imam Abu Hasan Asyadzili memberikan 5 dasar yang harus diikuti oleh pengikut torekoh Syadziliyah, yaitu 1. Bertakwa kepada Allah baik di dalam keadaan samar ataupun terang-terangan. 2. Mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW baik dalam perkataan maupun perbuatan. 3. Tidak bertumpu kepada manusia baik di depan mereka maupun di hadapan mereka. 4. Ridho dengan pemberian Allah baik sedikit maupun banyak. 5. Kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Saat di makam kita melakukan mujahadah torekoh Syadziliyah dan juga baiat torekoh bagi yang belum dibaiat. Jujur, itu tuh momen mengharukan untuk kita karena almarhum Om Haidar pengen banget ngajakin keluarga ke sini. Dan untuk saya pribadi, selama ini selalu tawasul Fatihah ke Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Imam Abil Hasan Asyadzili. Saya tuh cuma berfirasat suatu hari pasti saya akan baiat torekoh gitu. Lah kok ternyata di baiatnya itu malah di depan makam Imam Syadzili. Nggak expect sama sekali sih jujur. Jadi saking panasnya pakai payung tapi gede banget. Airnya payung guys. Payungnya adalah bantal guys. Lanjut kita makan dan beristirahat, menyiapkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan pulang karena kita harus keluar Humaisaroh di jam 5 sore. Pokoknya keluar sebelum petang dan kita melanjutkan 13 jam perjalanan di bis menuju Kairo lagi. Dan baru kali itu loh kakiku bengkak sampai kayak ke baret-baret silet. Sungguh ini perjalanan ziarah yang luar biasa banget. Jadi teman-teman kalau ke Mesir saran saya 1 diniatkan untuk ziarah. Jangan diniatin buat wisata, diniatinnya tuh buat ziarah gitu. Jadi hatinya itu tuh legowo, terus ikhlas, terus tuh ada kesenangan di hati sendiri gitu loh. Nah, besok aku ceritain kita dikawal polisi dan gimana aku bawa pasukan nyantri kilat ke Alexandria ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.